wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental dari hari ke hari. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang video viral dari DC Kredivo yang terjebak ini. Membuka mata kita, harus hindari hal seperti ini. Nah, apa saja yang harus kita lakukan, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya bagi teman-teman semuanya yang tiba-tiba nih nggak punya pinjol, terus lagi punya kerabat mungkin ya temen yang punya pinjol, tapi tiba-tiba kalian di-share nih ya foto kalian, KTP kalian, mengatakan bahwa data kalian sudah terbuka lebar dan kalian wajib ABCD. Nah, ini jangan pernah kalian lakukan, hati-hati sekali kalau men-share foto kalian, baik untuk melamar kerja, kalau tidak ini efeknya. Nah, seperti informasi dari seorang temannya mengatakan, guys, ini siapa ya? Gue nggak pernah pakai pinjol sama sekali, tiba-tiba dia punya KTP gue, dari mana ya? Terus dia ngedit foto gue, itu aslinya foto gue lagi sakit, pap ke teman, terus diedit pakai baju tahanan. Jujur gue takut banget, just in case someone contact you, that is not me, katanya. Nah, kebetulan kalau dilihat kakak ini merespon ya semua WA dari para penipu dan scammer ini. Nah, ada pengalaman dari teman-teman mengatakan seperti ini, beberapa tahun lalu aku juga pernah diginiin kak, tadinya hanya satu nomor yang ngubungin, karena waktu itu aku iseng, aku balesin. Waktu itu dibilang aku ada utang 50 juta, padahal aku nggak pernah minjem, jadi aku balas wek-wek saja. Nah, setelah itu dapat ratusan nomor langsung beberapa bulan untuk nelpon ke aku, dan aku sempat down juga. Nah, jadi saran terbaiknya kalau dapat WA seperti ini padahal nggak pernah minjam ataupun nggak tahu itu siapa, jangan direspon, langsung diblokir. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kalau seandainya kalian disuruh foto ya, foto data diri kalian, misalnya KTP dengan foto wajah kalian, bikin watermark di foto kalian ataupun di gambar kalian untuk keperluan OJK, untuk keperluan melamar kerja, untuk keperluan imigrasi, untuk keperluan ini itu, bikin aja watermarknya. Karena kalau tidak, ini yang akan digunakan oleh orang lain. Ya, sudah banyak sekali yang melakukan hal seperti ini dan dia berhasil, dan tidak bisa digunakan untuk minjol atau untuk apapun, walaupun ujung-ujungnya ada sebagian orang yang mengambil foto kita dengan latar belakang yang berbeda, tapi sampaikan kita punya bukti kuat bahwa itu bukanlah kita. Yang namanya orang scammer di atas sana pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang ataupun untuk menguras limit-limit kalian yang tidak peduli dengan yang namanya digital. Buat teman-teman ya. Dan seperti video viral baru-baru ini yang banyak menyebar di mana-mana, DC Kredivo ditangkap polisi. Awal saya itu dihubungi untuk dikasih soal pinjaman di Kredivo. Setelah itu dia berusaha menemui saya. Setelah saya temui, terus dia juga meminta tenggang waktu selama 1 minggu, tapi belum ada waktu 1 minggu. Dia itu menagih saya di hari kedua. Setelah itu dia memaksa saya untuk bertemu, dan saya juga menemui dia di malam hari, lebih tepatnya pukul 18.30. Setelah itu dia bicara dengan saya dan memberikan syarat jika kalau mau tagihannya lunas, nanti saya diajak untuk berhubungan. Dan itu pun nggak cuma sekali, dia mintanya itu dalam waktu sebelum 90 hari, yaitu meminta untuk 3 kali. Setelah itu dia menyepakati sendiri kesepakatan itu, dan saya juga nggak menyepakatinya. Tetapi setelah itu saya dipaksa lagi dan WA lagi, dan di akhirnya di hari ini saya tuh ditelepon terus selama berapa kali sama pihak tersebut untuk bertemu di depan Indomaret alun-alun. Setelah itu saya pun kesana di grabkan dengan pelaku. Mau apa kamu? Gak ada apa-apa, maksudnya apa? Kamu
Kenapa yang ada? Di titik lagi sobek. Serangannya di Divo. Kamu ngapain? Lo apa? Kamu mau di Divo nggak ada di kopi lo. Masa-masa saya. Masa ini? Masa dulu. Saya nggak bisa bayar pakai uang, terus saya dipaksa pakai. gimana? Ini berapa teman di sini? Satu aja. Orang mana? KTP itu apanya? Nah itu dia teman-teman ya, apapun namanya, mau dijebak, mau ini, mau itu, saya sangat setuju apa yang dilakukan oleh bapak-bapak polisi seperti ini. Dan buat kalian yang seperti ini ya, ke depan dengan apapun itu nama pinjolnya, wajib yang pertama ketika kalian dapat intimidasi, jangan pernah kalian hilangkan bukti intimidasi ini. Ya dari pinjol manapun, ada Kami, Rupiah Cepat, Indosako atau Kredit Pintar yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya meneror kalian, jangan pernah lupakan intimidasinya. Kemudian lagi kalau seandainya DC datang ke rumah mengancam segala macam dan apa, jangan lupa videokan. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti kalian akan bisa melakukan berbagai macam cara seperti dilakukan kakak ini, yang mana awalnya dia itu ditagih, kemudian diancam harus melakukan ini, harus melakukan itu, karena dia punya berbagai macam buktinya, dia dapat menjerat si DC tersebut. Nah ini bisa dilakukan, dan mudah-mudahan tidak hanya satu DC seperti ini, DC yang minta uang jalan, DC yang minta ditransfer, awal-awal menalangi hutang kalian, ujung-ujungnya mengintimidasi kalian, bisa dibuat seperti ini. Karena banyak kelakuan DC saat ini yang sudah tidak bisa ditoler lagi. Gitu teman-teman ya. Dan ingat sekali buat teman-teman semuanya, jangan pernah berjanji ketemuan sama DC siapapun di luar dari rumah kalian. Kalian wajib terbuka dengan suami dan keluarga, karena kalau udah kejadian seperti ini, siapa yang akan membantu kita kalau bukan keluarga? Karena kalau kita tertutup kemudian kita pergi bersama DC-nya, siapa yang tahu kejadian di luar? Siapa yang merekam kejadian di luar? Siapa yang bisa menebak apa yang akan terjadi? Tidak ada. Nah jadi hati-hati, jangan pernah bertransaksi apapun di luar dari rumah kalian, dan tetap stay. Kalau seandainya ada DC apapun, jangan lupa divideokan. Jadi untuk hal yang seperti ini, usahakan jangan ada damai, lanjutkan saja ke proses hukum sampai kredivo-kredivonya dibawa-bawa sekalian. Kalau bisa lakukan lagi kepada Kredit Pintar, ada Kami, Indosako, dan beberapa pinjol-pinjol yang selalu mengintimidasi, bahkan mempermalukan kalian sampai ke Instagram. Karena kalau tidak kalian yang bergerak, tidak akan pernah ada tahu berita seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.